Assalamualaikum sahabat kita, apa kabar? Salam sejahtera bagi sahabat kita yang lain. Jumpa lagi dengan saya Andre di acara kita Healing Talk. Di sini kita akan membicarakan tentang masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan, rasa hati maupun kehidupan sosial. Dan pembahasan kita ini diikuti oleh narasumber kita, Mas Widodo. Dan tidak lupa juga sahabat kesayangan saya yang setiap hari menemani di acara kita Healing Talk ini, Mas Yunus. Apa kabar Mas Yunus? Baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Kita kemarin sudah membicarakan masalah kesehatan gula darah, kanker, jantung. Nah, kali ini kita mau membicarakan apa nih, Mas Yunus? Oke. Ini hari ini nih kali ini topiknya agak berbeda nih. Oh iya. Berat nih, berat apa ringan nih kayaknya? Ya nggak usah berat-berat banget ya. Iya. Kakak saya soalnya. Iya. Jadi kita akan membicarakan terkait dengan penyakit dan kesembuhan. Banyak sekali terjadi orang-orang itu sakit gitu ya. Iya. Tapi dia pasti mencari satu kesembuhan kan. Tapi ternyata apa yang dia dapati justru bukan kesembuhan, tapi penyakitnya menjadi lebih parah. Oh, Padahal dia udah coba kemana itu, sampai ke luar negeri berobat, tapi nggak sembuh juga gitu. Apa sih yang nyebabin gitu ya? Kenapa sih? Artinya kan ini ada hal lain mungkin yang terkait dengan penyakit ini gitu ya, yang mungkin artinya kalau kesembuhan itu seperti apa ini maksud dengan kesembuhan itu? Lebih pada filosofinya gitu ya. menarik kan? Menarik banget itu. Makanya makanya nih kita kan selama ini juga tadi seperti dibilangin kan, kita membicarakan tentang penyakitnya kan. Terus cuman kita belum masuk ke dalam apa sih esensinya gitu loh. Kesembuhan, apa sih kesembuhan itu apa gitu loh? Apakah orang yang punya penyakit ini terus sembuh, apakah benar-benar dia sembuh? Nah kalau dia sembuh, kenapa kok dia bisa kambuh lagi gitu? Kenapa tuh kayak begitu? Nah, berarti udah sembuh belum? Makanya kita mesti cari tahu dulu nih, sembuh itu apa gitu loh. Terus kenapa penyakit itu ada dan kenapa bisa nggak sembuh-sembuh? Wah, menarik banget nih. Nanti coba kita bicarakan dengan narasumber kita nih. Okay. Nah, sahabat kita, di sini juga sudah ada narasumber kita, Mas Widodo, yang akan memberikan penjelasan tentang apa yang diberitakan, apa yang diceritakan oleh Mas Yunus tadi. Assalamualaikum Mas Widodo. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih tadi Mas Yunus cerita-cerita nih antara penyakit dan kesembuhan. Apa sih masalahnya, apa sih penyebabnya, kenapa bisa kambuh lagi? Nah, bisa nggak Mas Wid ceritakan apa sih penjelasannya dari mana gitu? Biar kita semua bisa tahu, jadi bisa membedakan sembuh total atau bisa balik lagi atau gimana? Oke. Sekarang yang mau saya tanya dulu, penyakit itu apa sih sebetulnya? Penyakit. Ini penyakit nih. Berarti ada masalah berarti Iya, ya? Penyakit itu masalah berarti kan? Penyakit itu masalah di dalam tubuh? Masalah di dalam tubuh. Masalah di dalam tubuh. Yang di luar tubuh. Oh iya, penyakit masyarakat ya? Iya. Pasti nggak nyaman Mas. Itu. Ya, penyakit itu kan sebetulnya adalah sebuah kondisi yang dirasakan sama tubuh. Ya. Yang dirasakan sama tubuh atau sebuah ekosistem gitu ya. Jadi bisa dalam tubuh atau sebuah lingkungan gitu, ya, yang dirasakan, tapi rasanya pasti bikin nggak nyaman. Ya, nggak nyaman itu bisa sakit, makanya disebut sakit, penyakit yang bikin sakit, misalnya sakit, nggak nyaman itu kan macam-macam ya, bisa bikin pusing lah, bisa bikin nggak seimbang tubuhnya, sakit hati gitu. Mual berarti. Jadi itu kan sama aja, lingkungan juga merasa kalau ada satu sebagian dari lingkungan yang bikin
masalah kan Nggak jadi penyakit juga namanya. Penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Jadi penyakit itu adalah segala sesuatu yang membuat sebuah lingkungan atau satu tubuh merasakan tidak nyaman. Intinya gitu, nggak nyaman secara fisik. Secara fisik. Tahu, ya. Tapi bisa juga secara non fisik juga, psikis juga bisa. Sakit mental mungkin ya. Iya, yang nggak bisa tidur, Iya. Oh, iya. misalnya, kan nggak nyaman juga. Gampang khawatir, deg-degan, segala kayak gitu. Nah, jadi penyakit itu tadi intinya adalah segala sesuatu yang membuat menjadi tidak nyaman. Nah, penyakit itu nanti biasanya ada simptomnya, tanda-tandanya, ya kan? Nah, jadi tanda-tandanya itu, nah, simptomnya itu sebetulnya satu tanda-tanda belum tentu menyatakan bahwa dia akar masalah penyakitnya adalah si A, B, atau C gitu ya. Karena bisa aja satu simptomnya sama, tapi bisa karena ini, bisa karena itu, bisa karena gitu. Jadi sumber masalahnya, ya kayak misalnya gini lah, kepala pusing, sakit kepala, itu kan sebuah simptom aja sakit kepala. Tapi bisa kenapa? Bisa karena darah tinggi, bisa lagi masuk angin, Bisa vertigo. bisa lambungnya lagi kembung, lagi Iya. banyak gasnya, atau lagi ada GERD gitu ya, Gajian juga. atau belum sakit tagihan gitu. Itu pusing. Jadi sakit kepala juga kan kayak gitu. Nah, jadi tapi simptomnya satu, sakit kepala gitu ya. Nah, jadi tadi penyakit-penyakit itu sendiri nanti memunculkan simptom-simptom. Nah, biasanya simptomnya nanti nggak cuma satu gitu. Ini. Nah, karena beberapa simptom itu nanti bisa mengerucutkan, oh ini berarti dia lagi ada masalah di sini, oh lagi masalah di sini gitu. Karena pasti ada perbedaan tuh simptomnya nanti. Nah, sekarang aja nih ya, penyakit demam berdarah sama paratipes, itu aja mirip tuh simptomnya. Iya. Dan baru ketahuan setelah 5 hari pemantauan, baru bisa nanti dibilang, oh ini demam berdarah, oh ini paratipes gitu. Ya. Coba kalau kita cuma, oh ini pasti demam berdarah, padahal paratipes. Apa? Salah. Bisa salah diagnosa. Treatmentnya. Oh, treatment juga. Ya. Salah diagnosa pasti salah treatment. Karena salah diagnosa pasti jadi salah treatment. Iya, benar. Salah pengobatannya gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan diagnosa itu, karena tadi penyakit-penyakit itu dia cuma mengasih indikasi-indikasi yang disebut dengan simptom-simptom itu tadi, ciri-cirinya ya. Nah, kebanyakan orang karena simptom itu nggak enak kan, simptomnya itu dari simptom itu nggak nyamannya tuh salah satu munculnya karena nggak enaknya itu ya, Yang membuat tidak nyaman. membuat itu. nggak nyaman itu nanti pusing lah, sakit kepala lah, enak, mual lah, apa itu simptom namanya kan, Nyeri, gitu. gitu ya. Nyeri, nah kayak gitu. Nah, kebanyakan orang pengen sembuh dari penyakit, ya memang semua orang pengen sembuh dari Iya, penyakitnya pastilah. gitu ya. Nah, cuman banyak yang tanpa disadari pengobatannya itu adalah cuman menghilangkan simptom, bukan menghilangkan akar masalah gitu. Jadi akhirnya dia pakai obat-obatan yang cuman menghilangkan simptom Sementara. sementara. Nah, memang bisa jadi waktu pengobatan simptomnya itu tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih apa, lalu kemudian ada kesempatan dia untuk berpikir lebih baik, lebih jernih, lebih tenang. Nah, karena apa? Dia kan suruh di rumah istirahat misalnya Iya. kayak gitu. Nah, dia bisa lebih tenang nanti dari itu. Nah, waktu dia bisa lebih tenang, nggak ada tekanan-tekanan baru, tekanan lain itu, maka daya tahan tubuh mulai muncul lagi, bisa jadi kayak gitu, ya, sehingga simptomnya hilang. Simptomnya yang hilang, akar masalah penyakitnya hilang nggak? Belum tentu. Belum tentu. Makanya nanti suatu saat muncul lagi, bisa muncul lagi, bisa muncul lagi.
Nah, jadi apa yang disebut dengan kesembuhan? Ya, ada dua, kesembuhan temporer yang cuma menghilangkan simptom, sama kesembuhan hakiki yang menghilangkan akar masalahnya. Yang mana yang mau diambil? Yang Yang hakiki lah. Hakiki dong. Ya pasti lah. Bukan simptom. Ya. Karena saya nggak pengen muncul lagi tuh penyakit, nggak pengen lagi tuh muncul simptom-simptom kayak begitu, gitu kan. Jadi akar masalahnya dicabut. Gitu. Harusnya begitu pengobatan tuh, ya, akar masalah. Nah, sekarang kalau disebut akar masalah, penyakit itu apa akar masalahnya? Yang belajar sebelumnya gimana? Akar masalah dari seorang punya masalah penyakit apa aja? Karena teguran itu. Bisa ada 3 kan? Spiritual, Fisik, masalah fisik, atau emosi. Udah lupa. Iya. Minum dulu deh. Biar nggak lupa. Iya. Ya, balik lagi ke pelajaran yang sebelumnya bahwa akar masalah seseorang punya bisa penyakit itu karena bisa ada 3. Spiritual, fisik, atau emosi. Nah, spiritual ada apa aja? Diguna-guna Bisa karena guna-guna, bisa atau karena nazar yang belum nazar yang dilaksanakan. belum, masih hutang nazar. Mas tentang nazar. Lalu yang ketiga, Ilmu yang diturunkan. ada ilmu turunan dari leluhur yang hendak bergabung dengan Hendak dirinya. bergabung. Itu bikin masalah, terganggu ya. terganggu. Soalnya saya pernah dapat contoh yang terakhir saya dapat ini yang terkait dengan ini waktu di Purwokerto tuh. Ada orang mata kirinya glaukoma. Ternyata gara-gara ada ilmu turunan dari leluhurnya, dari bapaknya malah bukan leluhur, yang pengen gabung ke dirinya, dan dia tidak memberikan sikap menerima atau menolak. Karena diganggu tuh pakai penyakit. Oh, dengan glukoma tadi Dengan itu. glukoma Berarti bukan karena gula darah juga. Iya. Gitu. Jadi makanya saya bilang simptomnya bisa sama glaukoma, tapi Iya. penyebabnya bisa macam-macam. Ini salah satu yang saya temuin spiritual loh. Ini real nih. Ya. Nah, lalu yang keempat apa? Ilmu yang nyari, dia cari cari-cari. atau memang dikasih sama seseorang. Ya. Nah, ini ternyata juga nggak bagus, bisa mendatangkan masalah juga. Ya. Nah, yang terakhir karena memang lagi diuji atau lagi ada tugas dari Allah, dari Tuhan, ya. Nah, yang penyebab berikutnya fisik, fisik. Contohnya apa? patah tulang, Patah tulang, keracunan. ketembak, iris, keracunan. Sakit gigi. Hah? Sakit gigi. Sakit gigi bisa dari emosi. Bisa dari emosi. Pernah Gigi juga bolong, kan? gigi Oh, iya. Iya, Ya. sakit gigi karena gigi bolong. Iya, infeksi. Infeksi, iya. Terus ada apa lagi? Karena keiris. Oh, iya. Atau digigit binatang berbisa. Nah, itu juga fisik. Ya. Nah, tersengat binatang berbisa. Nah, kayak itu juga fisik. Nah, ini bisa bikin penyakit. Iya. Ya memang bikin penyakit. Ya pasti, rata-rata. ya pastilah. Kegigit ular pasti ada, bisa bikin nggak benar. Nyamuk, bentol. Iya. Nggak nyaman juga. Iya. Nggak nyaman juga. Nah, baru yang terakhir masalah emosi. Emosi. Nah, emosi ada berapa ingat? 2. Ada 2, original dan traumatik. Traumatik. Gitu. Ya. Nah, tapi dari 3 jenis penyebab akar masalah ini, yang spiritual, fisik, sama emosi, berdasarkan pengalaman kita ya, dalam membantu orang, ternyata emosi yang dominan. Di atas 95% bahkan. Karena jarang sekali orang yang kena. Ada yang kita temui, yang kita bantu juga masalah spiritual yang guna-guna. Lalu yang fisik juga ada, tapi majority kebanyakan di masalah emosi. Nah, gitu. Ya kan? Nah, emosi ini ternyata itu kan tadi akar masalah. Kenapa kita dikasih masalah dengan emosi atau yang terutama yang emosi? Kalau yang tadi
spiritual udah jelas kan, karena memang ada Ya. utangnya ini, karena ada guna-guna. Tapi kalau emosi kenapa? Karena perilaku. Oh, kembali lagi perilaku. Jadi perilaku kita yaitu cara berpikir dan atau cara bertindak yang belum sesuai dengan tugas kita ada di dunia ini. Kita lupa dengan tugas itu, dan kalaupun ngejalanin nanti ada satu lagi nggak ikhlas waktu ngejalanin. Ada kepentingan ya. Ada kepentingan gitu. Sama Tuhan hitung-hitungan. Nah, iya. Ya gimana? Dikasih hidup aja udah syukur, tinggal jalanin aja, nanti baru ditambah ada bonus-bonus gitu kan istilahnya. Tapi sedikit yang paham mengenai itu. Ya, bahwa kita tuh diciptakan di dunia ini ada tugasnya. Apa ingat nggak tugasnya? Sebagai tugasnya beribadah. Beribadah. Cuma satu. Ya. Nah, cuma beribadah itu jangan sempit. Iya, iya. Beribadah kebanyakan orang dipahaminya dengan sempit sekali, gitu ya. Rukun Islam lah ke orang Islam, lalu kemudian apalagi yang orang Agama yang lain. agama lain juga beribadah juga sempit juga. Selalu Ritual ya, sebatas ritual, sebatas kayak gitu. Enggak. Jadi kita diciptakan untuk manfaat. Manfaat buat siapa? Buat alam semesta yang ciptaannya Tuhan itu. Jadi manfaat buat mereka semua itu gitu. Ya, makanya disebut rahmatan lil alamin. Jadi kita diciptakan ini untuk menjadi manfaat. Jadi ada tugas menjaga itu semua, alam-alam itu, alam ciptaan Tuhan itu. Jadi nggak iseng-iseng ya ciptain manusia. Ya masa Tuhan iseng-iseng, kan? Iya, iya. Nah, jadi ada maksud dan tujuannya. Nah, ada tujuannya untuk menjaga sebagai rahmatan namanya, ya. Kalau keluar dari konteks itu, Ya berarti salah. Nah, apa yang disebut rahmatan tadi? bermanfaat. Jadi manfaat, menyebarkan manfaat. Jadi setiap makhluk-makhluk Tuhan yang ada di dunia itu harus dikasih manfaat. Nah, memberikan manfaat itu artinya memberikan apa? Sedekah-sedekah. Iya, memberikan. Jadi manfaat itu wujudnya adalah memberikan. Beri ya. Memberi. Bukan meminta ya. Bukan meminta manfaat. Iya, memberi. Harus memberi manfaat, rahmatan lil alamin, memberi manfaat. Nah, wujud perilakunya apa? Memberi. Mensedekahkan namanya. Apa ya? Apa yang kita miliki yang sebagai yang diberikan Tuhan untuk disedekahkan. Karena waktu diberikan itu ada tujuannya. Tuh, bikin makhluk-makhluk itu menjadi bahagia. Bahagia. Ya. Bukan jadi susah, bukan jadi seneng, tapi jadi bahagia. Makhluk-makhluk itu semua. Nah, biar kita fokus, Tuhan cuma memberikan kesempatan untuk berperan itu tadi, memberikan sedekah-sedekah itu melalui namanya peran-peran namanya. Nah, setiap orang dikasih peran-peran, jadi orang tua, jadi anak, jadi profesional, jadi tukang bakso, jadi direktur, jadi karyawan, jadi tukang cleaning service, itu namanya peran. Jadi pemulung, itu juga peran. Well, pemulung peran juga ya? Nah, melalui peran itulah kita bisa memberikan rahmat tadi, manfaat. Nah, di dalam peran-peran itu ada makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk Tuhan yang harus diberikan jadi bahagia itu tadi. Coba, jadi orang tua, siapa yang masih makhluk Tuhan? Anak. Anak. Kalau di tukang bakso, pelanggannya. Pembeli baksonya ya. Pembelinya harus dibikin bahagia. Kalau dia makan itu rasanya bahagia gitu. Kalau Kenapa bahagia? Karena baksonya enak. Bersih, Murah. menyehatkan, murah. Kalau tukang baksonya marah-marah, orang pada nggak mau juga. Dimarah-marahin, tunggu Bukan sebentar murah gitu. lah, wajar. Wajar. Nah, kalau Murah, kuahnya doang murah, Mas. Nah, jadi karyawan jadi cleaning service siapa? Lihat aja di dalam peran itu siapa yang mesti dia kontribusian untuk disedekahin supaya peran itu bisa dikatakan berhasil.
Sebagai orang tua yang berhasil harus gimana? Bikin anak bahagia, anak yang sukses, produktif. Iya. Ya. Kalau tukang bakso berhasil gimana? Tadi pelanggan-pelanggannya semua puas, bahagia. Selesai makan dari situ dia nggak ada yang ngegerundel, baksonya gini nggak enak gini mahal lagi. Itu nggak bahagia. Nggak bahagia. Mahal lagi. Waduh, makin nyesek. Iya, iya. Terus jadi cleaning service. Pegawai-pegawai yang lainnya bahagia. Kenapa? Fasilitasnya jadi bersih, semua ininya itu tuh bahagia tuh. Iya, iya. Jadi pegawai yang bekerja di situ semuanya bahagia. Kenapa? Lingkungan kerjanya nyaman. Iya. Nah, gitu. Jadi ada makhluk Allah yang harus dibikin bahagia. Nah, selama dia melakukan itu sesuai dengan konsep tadi, menjadi rahmatan, menjadi memberikan manfaat sehingga orang-orang makhluk yang ada di dalam perannya itu menjadi bahagia. Nah, nanti dia akan dikasih bonus sama Tuhan yang namanya kenikmatan. Nah, orang kalau merasakan kenikmatan pasti bahagia, pasti nggak ada penyakit, pasti nggak ada keluhan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dia tidak melakukan dengan baik, peran-perannya itu tidak memberikan sedekah dengan ikhlas, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dengan ikhlas, bahagia nggak nanti si makhluk-makhluknya di situ? Enggak lah. Nah, begitu makhluk-makhluknya nggak bahagia, dia nggak akan dapat bahagianya. Malah dimarahin terus kalau cleaning service ya. Gimana sih ini nggak bersih? Contoh cleaning service, Iya. tukang bakso. Iya, nggak ada yang beli lah udah pasti. Dan akhirnya ditinggalin. Iya, tinggalin, nggak ada yang beli malah. Nggak ada yang beli. Nah, kayak gitu. Sehingga, kalau itu dalam konteks yang peran-peran kayak gitu ya, ada peran-peran lainnya dalam konteks bersosialisasi yang lainnya. Nah, peran-peran itulah yang nanti semua peran itu kalau tidak dijalankan dengan baik menghasilkan feedback apa? Negatif kan? Negatif. Feedback negatif dari pelanggannya, dari karyawan-karyawan dari cleaning service tadi, karyawannya pada marah sama dia, lalu kemudian dari orang tua, feedback dari anak-anaknya yang akhirnya anaknya ngelawan dia atau berperilaku yang nggak benar gitu karena tidak dibikin bahagia. Akhirnya stres nggak? Stres lah pasti. Stres. Pasti. Sebelum stres, apa yang dirasakan sama dia? Ada 6 kemungkinan yang bisa dirasakan. Putus asa, sedih dan kecewa, takut, nafsu, marah, dan sombong. Nah, di antara 6 rasa ini ada yang kena. Langsung itu merupakan feedback dari Oh. perilaku kita yang nggak benar itu tadi. Jadi sedih dan kecewa, stres. Marah, stres. Sombong juga stres. So, Hah? takut apa lagi? Takut, stres. Kecewa apalagi? Kecewa juga sih. Iya. Takut, Iya. khawatir. Iya bener. Takut dipecat, apalagi nanti tukang bakso. Wah tuh, gua nanti gimana ke depan, nggak ada yang beli bakso. Iya. Gitu. Khawatir, sedih, kecewa, stres. Nah, emosi-emosi itu dari 6 rasa ini nanti akan menurunkan jenis-jenis emosi. Ya, ada 60-an lah jenis emosi ya, 60-an jenis emosi. Nah, emosi-emosi itulah yang nanti akan membuat turunnya hormon-hormon negatif yang bikin stres itu tadi. Turunnya hormon negatif yang bikin stres. Apa maksudnya? Itu dari mana itu? Rasa-rasa itu muncul dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan, sebagai teguran bahwa dia tidak melaksanakan perannya dengan baik, tidak berperilaku dengan baik, tidak berperilaku sebagai orang tua dengan baik, tidak berperilaku sebagai cleaning service yang baik, tidak berperilaku sebagai direktur yang baik, atau tidak berperilaku sebagai tukang bakso yang baik. Tidak membuat semua yang ada makhluk-makhluk yang tidak menjadi bahagia.
ditegur. Tegur. Nah, teguran itu berupa emosi-emosi negatif. Nah, emosi negatif itu yang nanti men-trigger hormonal Di dalam tubuh. di dalam tubuh yang negatif keluar dengan kombinasi-kombinasi macam-macamnya, membuat bagian-bagian tubuh tertentu menjadi stres. Nah, bagian tubuh tertentu jadi stres, nah mengeluarkan simptom-simptom penyakit. Yang tadi itu. Jadi pusing lah, jadi kembung lah, jadi apalah, jadi kanker lah, jadi kayak gitu. Iya. Penyakit itu begitu cara ininya, teguran. Alurnya gitu Alurnya. ya. Akhirnya keluar jadi simptom gitu. Harusnya begitu kita ada masalah-masalah yang kita rasakan nggak nyaman itu tadi, kita langsung introspeksi. Saya salah apa ya dari perilaku saya? Di situ. Jadi akar masalah itu di situ yang disebut akar masalah emosi itu tadi. Jadi emosi nanti merujuk pada perilaku. Oh, perilaku ini yang saya akhirnya ditegur pakai emosi ini gitu. Supaya apa? Tuhan memberikan teguran itu. Supaya balik lagi. Melakukan peran-perannya dengan baik dan benar sehingga nanti makhluk-makhluk yang ada di dalam peran itu menjadi bahagia. Ke situ semua tujuannya. Nah, jadi akar masalahnya yang mana? Nah, yang orang yang disebut sembuh itu apa? Bukan menghilangkan simptom tadi yang tadi kita pengen sembuh hakiki. Oh, tahu saya salah ini. Begitu saya salah ini, saya minta ampun. Rubah jadi keimanan apa? Dasar dari kita berperilaku kan namanya keimanan. Sehingga kita, oh berarti nggak boleh begini ya. Oh, saya harus gini. Iya, minta maaf ya Tuhan. Minta maaf, saya nggak akan ulangin lagi. Namanya apa? Tobat. Kan? Begitu tobat selesai, sembuh. Karena udah ada pemahaman baru. Dia dan janji nggak akan ngulangin lagi. Itu sudah terjadi perubahan mindset. Iya ya, kemarin saya menyia-nyiakan si makhluk-makhluk Allah yang dalam peran saya, membuat mereka nggak bahagia. Itu sebetulnya mindset yang harus berubahnya itu gitu. Oh iya, saya mau melalaikan tugas nih. Tugasnya cuma satu, ibadah, yaitu membuat tadi makhluk-makhluk Tuhan yang ada di dalam peran-peran kita itu menjadi bahagia. Nyambung nggak? Nyambung. Ya. Di situ ya, jadi jalur sampai ke sana. Kalau cuman simptomnya yang mau ya udah pakai aja obat-obatan, pakai apalah, simptomnya selesai. Tapi nanti yang ininya belum bahagia, nggak akan bahagia kita, nggak akan nikmat hidup. Balik lagi, makanya itulah balik lagi. Penyakitnya balik lagi. Tegurannya berulang dan makin keras tegurannya. Biasanya teguran. Yalah kalau kita manggil, hai, nggak nengok, hoi, gitu, woi, gitu. Jadi akhirnya sambit biar nengok, iya. Iya, Pak. Tuhan pun juga seperti itu, pelan-pelan, mulai dari dengan cara yang lembut, sampai akhirnya makin keras, gitu. Karena dia niatnya baik, ayo kembali gitu ya. Baik. Coba, yang paling keras tegurannya apa nanti? Bukan penyakit. Putus kontrak. Oh. Iya. Ya udahlah, kamu nggak bisa dikasih tahu nggak? Diandelin untuk beribadah tadi menjadi wakil dia untuk membuat makhluk-makhluknya bahagia. Nggak ada manfaatnya, kamu udah selesaiin aja kontraknya. Lewat tes, gitu. Iya. Sayang banget ya ternyata ya. Rugi banget. Nanti suruh tanggung jawab lagi. Iya. Dihitung lagi nanti. Ternyata nggak pernah nggak pernah bermanfaat lagi. Iya. Rugi banget. Jadi rasa yang 6 itu tadi Mas sebenarnya berarti alat indikatornya. Untuk membuat kita kembali tadi. Yang pertama indikatornya simptom. Simptom. Ya. Simptomnya kan nggak nyaman nih. Kenapa saya sakit ya? Nah itu simptom udah. Ya. Nah simptom itu berarti menandakan ada yang salah dari perilaku kita. Cek 6 rasa itu tadi. Tapi kan ada orang yang kalau simptomnya kayak gitu tapi udah terjadi tapi malah keluar deh Mas, nyalain orang gitu. Iya nggak sembuh. Ya
Ya terserah dia. Orang dia sakit tapi nyalin orang ya. Orang tadi itu teguran kan atas perilaku dia. Iya. Kenapa jadi orang lain yang disalahin? Iya, yang harus dibawa itu atas perilaku dia sendiri. Atas perilaku dia sendiri dia ditegur. Bukan tegurannya si ini yang salah terus dia kita yang kena. Iya. Ya nggak fair dong Tuhan begitu. Iya, benar. Nggak adil. Orang ini kesalahan kamu yang saya tegur biar kamu balik lagi. Kan Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, maka caranya cuma pakai teguran gitu. Ya masa orang ditegur orang salah ditegur dikasih nikmat. Ya makin nggak balik lah. Ya belok terus, Iya, benar. salah terus nanti dibikinnya. Iya benar. Ya kan? Nah, jadi ditegur itu supaya, nah kalau dia nggak mau sampai penyakit, nah teguran dari awal itu harus dia rasain. Nah, teguran awalnya itu tadi yang 6 rasa itu tadi. yang ada 60 emosi itu, tapi indikasinya ada 6 rasa itu tadi. Mulai dari situ dulu. Putus asa, sedih dan kecewa, takut, nafsu, marah dan sombong itu. Kalau itu udah dirasakan, Kalau dia bisa, warning. kenapa saya Titut, sombong titut. ya? Kenapa saya marah? Itu nggak sampai nanti ada Iya. teguran yang lebih keras yang sampai penyakit. Karena dari awal aja dia udah bisa taubat yang nasuha. Wah, astagfirullah. Dia udah tahu salahnya di mana gitu. Alarm pertama itu ya Alarm berarti. pertama. Alarm pertama itu ya. Justru kalau alarm pertama dilewatin nanti ada alarm. Iya. Nanti kita akhirnya numpuk dan kita nggak tahu nih salah yang mana Emang nih iya. gitu. Susah sembuhnya lo nanti lo. Mesti mengurutkan benang basah. Nanti pasti minta tolong orang deh. Tolong lu cariin saya salah di mana nih. Kan kayak gitu. Tapi kalau yang di level-level teguran awal yang pakai rasa 6 itu tadi, itu cepat sekali bisa. Akhirnya dia nggak pernah sakit jadinya. Karena cepat sadar ya. Karena cepat sadar. Ingat, makhluk Tuhan yang harus diberikan kebahagiaan lewat perannya itu termasuk dirinya sendiri. Kalau udah waktunya tidur ngantuk, kasih dong, jangan nggak dikasih gitu. Terus yang punya tubuh marah ya. Yang punya tubuh marah. tuh. Bukannya tubuhnya. Tubuhnya malah marah juga ya. Iya, tubuhnya malah Nanti marah. tubuhnya akhirnya nggak mau ngerjain Iya. perannya dia. Iya. Sebagai bentuk protes. Betul. Gitu. Jadi rasa tidak nyaman itu sudah mulai dari yang ringan itu tadi ya, rasa 6 rasa tadi itu. ya. Iya. Nanti kan jadi Pasti nggak nanti dari situ. Makanya 6 rasa yang tadi, saya ulang ya, putus asa, sedih dan kecewa, takut, nafsu, marah dan sombong. Ini mesti dilatih. iya. Karena itu teguran awal. Iya itu Bos. Dikenali, dilatih supaya Kok saya jadi marah ya? Kok saya sombong ya? karena kadang-kadang kita bertindak dulu baru Iya, baru sadar. ngerasain oh iya nggak enak gitu. Tapi masih mending kalau begitu langsung sadar gitu. Kalau nggak malah diterusin. Iya. Kan seperti itu bisa Bahkan jadi. bisa Lebih begitu, terus ya? pakai harga diri nanti. Oh, iya pada harga diri. Begitu. Nyalain orang ya. Kan harga diri. Nyalain orang. Loh, perilaku kita yang dapat teguran, kita yang salah, bukan orang yang salah. Iya. Iya benar. Kita yang ditegur kok. Kenapa rezeki kita ketutup? Ya gara-gara kita udah pasti. Bukan nyalain orang. Bukan nyalain Apalagi orang. nyalain Tuhan lagi. Nyalain negara lagi. Iya. Enggak, coba introspeksi. Iya. Karena tadi prinsipnya kita harus memberi. Harus memberi. Menjalankan peran-peran itu dengan sebaik-baiknya agar makhluk yang ada di dalam peran itu menjadi bahagia semua. Bukan senang. Iya. Senang. Beda ya, bahagia beda. dengan senang. Nah, jadi konsepnya gitu. Penyakit itu adalah tadi ya. Kenapa kita bisa dapat penyakit? Karena lagi ditegur. Tegur. Karena kita lupa untuk menjalankannya dengan baik, perannya dengan baik, yaitu membahagiakan makhluk-makhluk yang ada di peran itu. Kan tadi saya kasih contoh yang simpel, misalnya jadi cleaning service. Ya, semua makhluk yang ada di dalam peran itu dia apa? Semua karyawan yang ada di perusahaan itu. Bayangin, berat nggak kerjaan cleaning service? Sama direksi sebenarnya. Dia harus membagikan seluruh Iya, karyawan. Direksi lebih. juga sama. Sama. Cuma ada satu di bawah, satu di atas. Iya, kayak gitu. Ranggupnya lebih besar kalau direksi kan gitu. Iya, sama, Obi juga besar loh kan. Satu. Mas, kalau saya mau nanya nih Mas, kan ada orang ngomong ini, dia udah jaga pola makan, masih sakit juga gitu kan. Saya udah jaga nih gitu, tapi jadi
itu berarti memang bukan pola makannya yang salah ya kan, tapi memang ada tadi akar masalahnya yang belum diselesaikan gitu ya. Iya, perilaku. Perilaku tadi ya. Padahal dia waktu dia menjalankan perannya di situ. Cuman nih kita nih kadang-kadang terpengaruh dengan informasi-informasi kayak gitu. Makan ini nggak sehat, bisa bikin ini, bisa bikin, dan akhirnya itu kita yakinin. Nah, begitu itu kita yakinin, ya, kita langgar. Oh ya. Maka keyakinan itu kan jadi Betul. muncul. Malah jadi penyakit beneran gitu ya. Malah jadi penyakit. Ya karena kita meyakini seperti Meyakini itu. itu ya. Jadi doa. Iya, iya. Karena banyak orang nggak mau makan ini, nggak makan ini, buktinya kolesterol juga ya. Masih inget tuh waktu itu dia jaga, ada ibu-ibu, dia jaga pola makan diet, badannya memang bagus gitu kan, nggak gemuk. Kalau kolesterolnya gemuk kan, ternyata dicek kita kolesterolnya tinggi, dia aja bingung ya. Cuman gara-gara apa? Takut beli tas mewah. Iya. Ini bukan pola makan, bukan pola hidup ya. Nah, kalau tadi masalah jaga bentuk badan apa itu juga masalah keimanan juga kan, bahwa yang bagus tuh badan tuh begini, yang disebut proporsional seperti ini gitu. Tapi ingat gak dulu sebelum budaya barat terlalu masuk di India, itu ada keyakinan bahwa istri yang besar gendut itu menyatakan dia bahagia, dibikin bahagia sama suami, kayak gitu. Harus gemuk ya. Jadi harus gemuk. Kalau sampai kurus, wah kasihan. Suaminya nggak merhatiin berarti, nggak dikasih makan sama suaminya gitu. Tapi sekarang beda kan. Beda. Ada value yang bergeser, Bu. Yang bagus tuh yang proporsional itu, yang body gitar Spanyol. Bukan yang gemuk lagi gitu. Nah, gitu. Coba lihat film-film India dulu, gendut. Benar. Atau gambar-gambar lukisan tuh yang di siapa tuh yang di Romawi atau di mana, lihat tuh kan wanita-wanita dulu semok istilahnya, nggak ada yang bentuknya kayak slim kayak sekarang gitu, karena menurut mereka itulah yang disebut. Nah, makanya saya bilang kalau konsep kayak begitu mah relatif, berubah sepanjang waktu. Dulu keren kalau gondrong. Sekarang enggak, justru wah mesti rapi, itu baru keren, klimis gitu. Berubah, itu setiap kali berubah. Nah, tapi itu mah nggak ada masalah dengan perilaku kan. Dan itu kembali ke masing-masingnya gitu. Tapi itu bisa membuat orang jadi berpenyakit juga. Kalau dia yakin, wah gemuk ini jadi penyakit gini-gini, dan dia yakinin, lama-lama beneran jadi penyakit. Dia yakinin, pahami bahwa ini memang bagus, udah oke. Berarti saya harus kayak gini, gitu ya. Dan yang gawat kan tadi, wah saya harus gini, padahal dia kepengen. Iya benar. Padahal prinsipnya nih, orang kolesterol tinggi adalah karena dia PHP sama dirinya. Dia kepengen sesuatu, tapi nggak berani melaksanakan karena ada khawatir, takut begini, takut begitu. Contoh ya, saya pengen deh makan kambing, kayaknya udah asik nih makan kambing bakar gitu ya, udah kebayang enak gitu. Tapi ada informasi yang diterima sama dia bahwa kambing itu kolesterolnya tinggi loh. Nah, akhirnya dia batalin, enggak, nanti takut kolesterol. Pembatalan itulah yang membuat dengan alasan negatif, itu yang bikin dia jadi kolesterolnya naik. Malah jadi kolesterolnya makan naik. Kambingnya enggak, tapi kolesterolnya naik. Iya benar. Kambing disalahin. PHP tuh. Lalu dia nggak makan. Iya. Tapi kolesterolnya naik. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya makanan ya. Tapi memang kalau berlebihan ya pasti nggak boleh. Jadi apa artinya di situ? Ada kesalahan apa di situ? Karena ada rasa kesalahan takut pemahaman peran untuk dirinya. Yang membuat dirinya bahagia itu apa tadi? Makanya kita harus selalu memperbaiki keimanan itu, artinya pemahaman kita. Bener nggak sih ini bikin begini, ini bikin begini? Iya benar. Dicari tahu gitu. Kita mesti belajar terus. Iya. Nah, hati-hati membaca yang disebut dengan jurnal-jurnal. Kadang-kadang jurnal-jurnal kan dibikin sama tukang obat.
Iya. Itu sebenarnya lagi menanamkan keimanan baru sehingga nanti kita begitu berperilaku tidak seperti apa yang sesuai dikatakan di jurnal itu, bikin kita penyakit, jadi penyakit begitu keluar gitu. Begitu kita ngelanggar. Jadi ada dua ya, memang karena lagi ditegur itu karena tadi yang eksternal, ada eksternal dan internal ya. Yeah. Nah, eksternalnya itu adalah tadi melalaikan peran, tugas dalam bentuk peran. Yang internal melanggar keimanan. Itu bikin penyakit juga. Sama-sama bikin penyakit. Sama-sama bikin penyakit. Wah itu kita mesti tambah terus belajar terus tuh pemahaman itu nanti biar Iya, supaya diperbaiki. iya terus perbaiki. Jadi jangan kita membuat dirinya stres sendiri. Iya. Intinya cuma satu, jangan berlebihan. Itu Ya, yang dipegang. betul, jangan berlebihan. Secukupnya. Nah, yang tahu cukupnya apa tidak kan diri sendiri. Iya. Gitu aja. Begitu udah mulai nggak enak, udah berlebihan nih, gitu. Misalnya kita nih meyakini, udah nggak enak nih, udah sering badan semutan, apa kok sering muncul gini? Karena apa? Bisa jadi, karena berlebihan berat badan. Waduh nggak enak nih jadinya nih. Kan gitu. Iya. Nah, Bener. karena kita ada yang kita langgar, Iya, betul. betul. Berlebihannya yang kita langgar. Iya betul. Ya, jadi ada dua faktor yang bikin penyakit. Faktor eksternal yaitu tadi melalaikan peran untuk membuat makhluk yang dalam peran itu menjadi bahagia. Nah, yang kedua melanggar keimanan kita. Coba diimani bahwa ngerokok bikin masalah. Terus kita ngerokok. Oh pasti. Tapi banyak kan orang-orang yang udah sampai kakek-kakek ngerokok oke-oke aja. Iya. Rokoknya yang berat lagi, rokok yang kretek. Tapi Karena dia mengimani bahwa rokok itu nggak apa-apa, bagus dan bagus buat kesehatan. Coba deh baca bungkus rokoknya Ji Samsu. Dia membuat keimanan baru buat kita yang membaca itu bahwa merokok ini bisa membuat menyembuhkan penyakit ini gitu. waduh. Dari dulu. Iya. Oh. Coba perhatiin nih, Tapi ini bukan iklan ya, Mas? Bukan. Oh, bukan iklan. Enggak, maksud saya dari situ. Oh, iya. Kalau dia meyakini meyakini. maka dia akan menikmati rokok itu dan nggak akan jadi masalah. Oh. Iya benar. Tapi yang terakhir ini Rokok. dikasih gambar-gambar Iya. paru-paru bolong lah apa. Nah, Menyebabkan kalau kanker. dia imani begitu, itu bikin penyakit. Walaupun awalnya cuek gitu, tapi lama-lama dia lihat ini lagi, wah nanti jadi keimanan bagi dia, waduh ntar. Kalau wah nih, baru nih. Gitu. Iya. Bisa sampai ke sana ya. Jadi dia melanggar keimanan. Walaupun keimanannya belum tentu betul, gawat kan? Iya betul. Makanya benerin tuh keimanan itu tuh, supaya hidup kita nikmat. Jadi dua penyebabnya akar masalah, eksternal dan internal. Jadi kita jangan mengobati simptomnya, Bukan simptomnya, cari akar masalah. akar apa. masalahnya. Kesembuhan hakiki itu adalah bahwa akar permasalahan itu udah selesai. Selesai. Itu yang hakiki itu ya. Sehingga dia terjadi perubahan keimanan dan perubahan perilaku. Udah nggak akan kena lagi tegurannya. Nggak akan dapat lagi penyakitnya. Gitu. Jadi tetap Mantap ya. Oke Mas. Terima kasih Mas. Memang apa namanya, kadang-kadang kita suka, ya mungkin belum paham ya. Ya belum paham ya. Tapi kita masih mencari terus. Padahal kita mencari itu bukan mencari untuk yang hakiki itu tadi gitu loh. Kita hanya berputar di simptomnya gitu loh. Yang akan hilang timbul gitu loh. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, gimana mencegahnya? Pahami tadi. Yang merasa itu tadi kali. Yang merasa tadi itu kan. Kenali. Ada dari simptomnya dulu. Oh iya. Atau kalau kenali memang simptomnya. benar, kalau perlu kenali dulu rasanya, Iya. supaya kita nggak muncul simptom yang berat gitu. Oh iya. Tapi Tuh benar kalau kan sama- berarti. Kalau simptom yang ringan. Iya. Simptom ringan selesainya cepat. Iya. Dan yang kedua, benerin keimanan.
Iya, itu penting banget tuh. Cari yang bikin hidup kita nikmat, Kemal. Nah, baru dijaga, jangan sampai berlebihan. Udah gitu doang. Simple ya. Tapi kita bikin rumit. Iya, kita yang bikin berat, kita Iya. bikin rumit dan bikin jadi berat gitu. Jadi Itu termasuk itu Mas, termasuk penyakit kronis itu juga sama ya, ya. penyakit kronis itu tadi tegurannya Teguran yang udah berat. meningkat Cuman yang leveling nanti aja. ujung-ujungnya sampai putus kontrak kan saya bilang gitu. Intinya kembali kepada Pada tadi itu ya. tadi. Jadi nanti kalau mau bantu orang, lihat dia, cari dia melanggar, Cari akar masalahnya. cari akar masalahnya, melanggar akar masalah yang mana gitu. Perilaku apa yang mesti dia perbaiki. Gitu. Karena kalau simptomnya diobatin pakai obat-obat itu kan kimia juga ya Mas ya. Iya, itu kan ada efek samping. Ada efek sampingnya ya, maksudnya itu ya. Tapi akar masalahnya nggak lepas. Nggak lepas. Jadi penyembuhannya belum hakiki. Ya. Banyak kan? Ya, sementara Orang bersifatnya. kanker nanti tiba-tiba muncul lagi kankernya. Iya. Berarti akar masalahnya belum selesai kan? Betul. Ya kayak apa artis yang Ria Irawan itu akhirnya kan katanya dokter udah secara medis bersih, Sembuh, tapi sembuh. muncul lagi. muncul meninggalnya karena kanker juga. Kontraknya putus. Iya benar. Kasihan kan? Berarti ternyata masih ada satu lagi yang belum dia selesaikan. Iya, secara Akar masalah. hakikinya. Secara hakikinya dia belum dapat. Jadi maaf sahabat kita bukan menghakimi, gitu, tapi kita mencoba menelaah kenapa bisa terulang lagi dan sampai tadi putus kontrak. Jadi ternyata akar masalahnya itu yang harus dicari. Oke, baik Mas, terima kasih nih Mas. Alhamdulillah. Ya. Jadi bisa nambah wawasan, pemahaman baru nih Mas Yunus juga ya. Kita dengan penjelasan dari Mas Wid tadi bahwa kita bisa membedakan penyakit dan kesembuhan, tetap harus kita cari adalah kesembuhan yang hakiki. Gitu. Jadi Jangan penyakit yang jangan penyakit. Jangan penyakit hakiki. kesembuhan yang hakiki. Nanti dinikmati, selamat menikmati nanti. Oke, terima kasih Mas Wid. Ya, sama-sama. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Mas Yunus sudah berbincang-bincang juga dengan kami. Oke, sahabat kita. Tadi sahabat kita sudah mendengarkan pembahasan dan perbincangan kami mengenai penyakit dan kesembuhannya. Insya Allah sahabat kita bisa mempelajari dan mengintrospeksi diri ke dalam supaya sahabat kita tahu akar permasalahan apa sih supaya tidak berulang-ulang terus penyakitnya yang dideritanya. Terima kasih sahabat kita, sampai jumpa di podcast kita Healing Talk di sesi berikutnya, di materi-materi berikutnya. Sampai jumpa. Salam.